Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pak Ustadz Bobo beserta para sesepuh bini sepuh di Mushola An-Nur yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Daraman sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah pada kesempatan yang sangat singkat pada momentum Sayyidul Ayyam, ya, penghulunya para hari, malam Jumat, malam di mana setiap doa diijabah, malam di mana setiap kebaikan akan memantik datangnya cahaya Allah. Kita bisa berkumpul di tengah lelah dan letihnya setelah siang hari kita bekerja menjalankan amanat kehidupan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan sangat singkat itu adalah aslul khair. Kalau di bahasa Indonesia kan induk dari segala kebaikan. Kita akan melihat apa induk kebaikan sebagai bahan refleksi. Di Quran surah Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Kita sekarang hidup, nanti kita akan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk menguji siapa di antara kita yang paling produktif berbuat baik. Jadi ketika berani mengambil sikap untuk hidup, harus berani menanggung resiko untuk berbuat baik. Hidup ini adalah untuk berbuat baik. Jangan berani hidup kalau tidak mau berbuat baik. Karena itu di sisa umur kita ikuti perintah Allah dalam Al-Baqarah 148, pastabikul khairat. Kita harus kontestasi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibu, buah dari kebaikan itu in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan kita bukan untuk orang lain, tapi kebaikan kita untuk diri kita sendiri. Yang lebih menarik di Quran surah Al-A'raf ayat 56 kata Allah, inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah. Rahmat itu apa? Rahmat itu satu, cinta dan kasih sayang Allah. Qaribum minal muhsinin, begitu dekat dengan orang yang suka berbuat baik. Jadi kalau ibu dan bapak ingin dicintai, dikasih oleh Allah, berbuat baik. Dua, rahmat itu artinya kemudahan. Inna rahmatallahi, sesungguhnya kemudahan akan Allah berikan minal muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Rahmat itu apa lagi? Sehat wal afiat. Sesungguhnya kesehatan dan keafiatan akan Allah berikan pada orang-orang yang gemar berbuat baik. Rahmat itu apa artinya? Kemudahan. Inna rahmatallahi, sesungguhnya kemudahan, kata Allah, itu begitu dekat dengan orang-orang yang gemar berbuat baik. Jadi teruslah berbuat baik.
Lalu di Quran surah Hud ayat 114 kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyiati, sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus jejak dosa-dosa kita di masa lalu. Itu buah dari kebaikan. Pertanyaannya berikutnya, apa saja bentuk-bentuk kebaikan itu? Saya mau tanya Pak Ibu dan Bapak, Ibu Bapak pernah berbuat baik? Pernah. Bentuk kebaikan itu seperti apa? Segala sesuatu ada bentuknya. Bentuknya apapun seperti ini. Gitu, bentuknya saya seperti ini. Segala kebaikan itu ada bentuknya. Ada yang bisa bantu jawab? Nanti saya kasih hadiah teh kotak. Ya. Pertama, Ibu Bapak, pasti setiap kita punya definisi kebaikan. Bentuk kebaikan yang pertama itu masunatul ibadah, terjaga ibadah. Jadi kalau sekarang Bapak terjaga ibadahnya, terjaga sholatnya, terjaga puasa sunnahnya, terjaga zakat infak sedekahnya, terjaga misalnya ibadah fardunya, terjaga ibadah sunnahnya, terjaga ibadah makhdhnya, terjaga ibadah ghair makhdhnya, maka ibu sedang berada dalam bentuk kebaikan. Ya, jadi ukuran kebaikan yang pertama Pak, masunatul ibadah, terjaganya ibadah. Sekarang kita di sini ibadah bukan? Ibadah apa di antaranya? Ya, tolong ini dua bisa dua jalur, bisa dikategorikan sebagai ibadah makhdhah, juga disebut ghair makhdhah karena kita ketemu. Jadi saat ini Bapak sedang berada pada bentuk kebaikan. Bentuk kebaikan yang pertama masunatul adab, terjaga tata krama, terjaga moral, terjaga akhlak, terjaga budi pekerti. Jadi ketika sekarang Bapak masih menghargai budi pekerti, sehingga hormat kasaluhureun nyaah kasahanapun, kita terjaga akhlak, tidak lancung, tidak menjadi orang licik, kita terjaga moral, kita terjaga akhlak, maka saat itu kita sedang berada pada bentuk kebaikan yang kedua. Mohon maaf Pak, sebanyak apapun kita sekarang harta, tapi ketika hilang akhlak, ketika hilang moral, ketika hilang etika, ketika hilang budi pekerti, ketika hilang tata krama, maka kita bukan menjadi orang yang baik. Ya, gitu. Ibu-ibu terjaga sekarang akhlaknya? Insya Allah. Buktinya dalam berpakaian, di jilbab misalnya, itu terjaga akhlaknya. Bentuk kebaikan yang ketiga, Ibu, masunatus sehat, ya, masunatus sehat. Apa artinya? Terjaga kesehatan. Masunatus sehat pakai tasdid. Terjaga kesehatan. Sekarang ketika Ibu dan Bapak cager bete waras badan tiis celi heran panon, ya, gitu. Ini kita berada dalam kondisi baik. Bukti sehat, misalnya Bapak sekarang bisa datang ke pengajian, meski rada tunuh, oke, ya. Nah, ini bagian kita berada pada terminal kebaikan. Ibu Bapak sedang sehat sekarang, jasmani dan rohaninya? Sehat, alhamdulillah ya. Badannya lagi enak, Ibu Bapak? Ibu punya jantung? Punya asam urat? Punya hipertensi? Hipertensi itu sering makan tempe, jadi temperamen ya. Nah, gitu. Jadi ketika sekarang kita sedang sehat, badan kita, apalagi hati kita sehat, untuk nyengklit gitulah, lapang dada kita. Tanda itu kita memiliki kebaikan yang ketiga. Bentuk kebaikan yang keempat, masunatul roja, ketika terjaga harapan. Ketika ibu masih punya harapan hari ini, sok sanaos misalnya kos pensiun, ada Gusti Allah mau benar. So Gusti Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Allah juga ngasih rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Ketika kita masih punya harapan, itu kita berada dalam kebaikan. Maka orang-orang yang tinggal di bumi harapan orang baik semua itu Pak ya. Disebutnya bumi harapan. Nanti enak disingkat yang bapak jadi BH. Nah, bumi harapan.
tempat berharap. Berarti ketika masih punya harapan, harapan untuk hidup, harapan untuk berbuat baik, harapan tentang rezeki, harapan tentang tumbuh kembang anak-anak kita, harapan tentang tercapainya cita-cita anak kita, itu kita sedang berbuat baik karena terjaga harapan. Lalu bentuk kebaikan yang kelima, masonatun najah, kata para ulama, ketika teraih prestasi. Seseorang disebut baik ketika hidupnya prestatif, ya. Seorang disebut baik ketika hidupnya tidak yatim piagam, ya. Selalu saja ada piagam, ada penghargaan dari orang lain, ya. Ibu-ibu bisa nyanyi, nggak bisa main alat musik, nggak? Nggak bisa, sama dengan saya. Kenapa saya tidak bisa main alat musik? Karena saya yatim piano, ya. Tidak bisa main piano, tidak bisa main musik, kecuali Pak Rudi yang pintar main musik. Ibu begini, prestasi tidak identik dengan piala, prestasi tidak identik dengan piagam. Prestasi itu ketika kita usik, prestasi itu ketika kita gerak, prestasi itu ketika kita punya habituasi positif, kebiasaan-kebiasaan baik. Sebab kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membangun hidup kita yang prestatif di masa yang akan datang. Jadi kita ulangi lagi, bentuk kebaikan itu pertama terjaga ibadah, yang kedua terjaga akhlak, etika atau moral, ketiga terjaga kesehatan, yang keempat terjaga harapan, yang kelima terjaga prestasi. Nah, sekarang kita mulai. Bagaimana agar terjaga ibadah? Ya, pertanyaannya. Supaya kita punya kebaikan. Jadi kita ulangi, bagaimana kita agar ibadah kita terjaga? Kata para ulama begini, aslul ibadati, induk dari setiap ibadah, al-qalilu minad danbi, yakni sedikit berbuat dosa. Pahami? Induk dari ibadah adalah sedikit berbuat dosa. Nggak apa-apa berbuat dosa asal sedikit lah, dan nggak mungkin kita tidak berbuat dosa, ya? Jadi orientasi dari ibadah supaya kita bersih dari dosa. Maka kata para ulama, al aslul ibadati, induk asal dari ibadah itu qalilun minadz dzanbi, sedikit kita berbuat dosa. Ibu dan bapak sekalian, kata Ibnu Qayyim begini, biqadri ma yasghur dzanbi intaka yu'adzimu indallah. Begini, semakin kecil dosa terlihat di mata kita, di pandangan kita, maka semakin besar dosa itu di hadapan Allah. Saya ulang, begini, biqadri ma yasghur dzanbi intaka ya'dhumu indallah. Semakin kecil dosa dalam pandangan kita, maka semakin besar dalam pandangan Allah. Contoh sorry itu, pira oke ngomongin sakit tuh. Ketika dosa oleh kita disapirakan dianggap kecil, maka di hadapan Allah akan menjadi gede. Sebaliknya begini, wa biqadri ma ya'dhumu indaka yasghuru indallah. Semakin kita melihat bahwa dosa kita itu besar, di hadapan Allah akan menjadi kecil. Sorry ibu, mau ngomongin tetangga meskipun itu sakit. Dan sebab ketika ibu mengumumkan gibah pada tetangga, itu sebuah dosa yang sangat besar. Jadi ketika kita ibu memandang dosa di hadapan kita besar, maka di hadapan Allah kita akan semakin kecil dosa kita. Nah, kenapa kita harus sedikit berbuat dosa, bapak-bapak? Jawabannya ada di Quran surah An-Nisa ayat 111. Kata Allah begini, wa may yaksib isman, siapa saja di antara ibu dan bapak jamaah An-Nur yang berbuat dosa, fa inna ma yaksibuhu ala nafsi, maka dosa itu akan membuat kesulitan hidup kita di masa yang akan datang. Jadi kalau sekarang ibu mau gibah, mangga, kata Gusti Allah. Sekarang mau misalnya kita berantem, mangga. Ketika ibu mau misalnya jutek pada tetangga, mangga. Ketika ibu misalnya mau membangkang pada suami, mangga, silakan, kata Allah. Tapi fa inna ma yaksibu ala nafsi, dosa yang kita berbuat itu akan menjadi bangunan kesulitan hidup di masa yang akan datang. Jadi bila hidup kita hari ini terasa sulit, mungkin itu efek dari dosa-dosa kita di masa yang lalu. Bahkan ibu di lanjutan ayat itu, wa may yaksib khati'atan,
Siapa saja yang berbuat kesalahan, au isman atau sengaja berbuat dosa, summa yarmi bihi bari'an, kemudian dituduhkan pada orang lain. Kan kadang Bapak, ada orang berbuat dosa dan kesalahan teh, mau disebut salah, malah nyari kambing hitam. Lain saya, anjir kita mah RT. Soal RT naon RW, terus saling nyalahkan padahal dia yang berbuat salah. Kubingkan saat Gusti Allah, faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Sungguh itu adalah sebuah kebohongan yang besar dan dosa yang teramat nyata. Di mana kalau kebiasaan kita mencari kambing hitam, itu sama akan membangun kesulitan demi kesulitan dalam hidup kita. Jadi kalau kita berbuat salah, akui saja Pak, itu kesalahan kita. Jangan suka nyari kambing hitam. Sekarang misalnya di kita banyak bencana alam gara-gara Presiden Prabowo. Di Jawa Barat bencana alam gara-gara menang Deddy Mulyadi. Hayo nyari kambing hitam. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, akui sebagai sebuah kesalahan, jangan suka mencari kambing hitam. Jadi kalau bertanya tadi, kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Sebab dosa akan membangun kesulitan. Satu. Yang kedua, kenapa kita harus sedikit dosa? Sebab dosa itu melukis noda dalam hati kita. Begini Ibu, idza aknabal abdu danban. Sahabat Gusti Rasul ketika, maaf ini perkataan Ibu Bayi bukan kata Rasulullah. Idza aknabal abdu danban. Ketika Ibu jamaah Nur berbuat dosa, nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda'u, maka akan menjadi titik hitam dalam hati kita. Sekali Ibu berbuat dosa, maka akan ada titik noda dalam hati kita. 2 kali berarti ada 2 titik noda. Terus-terusan berbuat dosa, maka di hati kita penuh dengan noda. Kalau di hati kita penuh dengan noda karena dosa, maka qasiyatul bil qalbi, hati kita akan menjadi hati yang keras. Kalau hati kita keras, perintah Allah itu tidak akan pernah bisa kita dengar. Tidak sedikit kan Ibu Bapak, orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi tidak pernah melangkah ke masjid. Banyak orang yang kuat ngangkat barbel tapi nggak kuat ngangkat tangan Allahu Akbar untuk sholat. Ya, banyak orang kuat ngegoes puluhan kilometer tapi tak kuat melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid. Ya, banyak orang yang kuat naik gunung tapi tidak pernah kuat kaki melangkah ke kajian. Ini bisa jadi karena di hatinya sudah terlalu banyak noda, karena dia banyak berbuat dosa. Jadi sedikit berbuat dosa supaya di hati kita tidak terlalu banyak noda. 2. 3. Kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Sebab ternyata dosa itu menutup cahaya Allah. Begini Ibu kata Ibnu Qayyim, fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu apa? Nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Yaqdibuhullahu fi qalbi, yang Allah masukkan ke dalam hati. Jadi kalau ada yang bertanya, apa ilmu itu? Kata Ibu, ilmu itu adalah cahaya Allah yang dimasukkan ke dalam hati. Wal maksiatu, dan perbuatan dosa yang Ibu Bapak lakukan, tutfi'u dzalikan nur, akan menutup masuknya cahaya ke dalam hati. Jadi gini, kunaon asa hese pisan ngapalkeun Quran teh ya. Kunaon asa belet-belet teuing, kunaon asa hese memahami agama teh, bisa jadi karena kita banyak berbuat dosa sehingga hati kita menolak datangnya cahaya. Ya, jadi dosa kenapa harus sedikit kita berbuat? Sebab dosa menutup cahaya Allah ke dalam hati. Berikutnya, kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Ini Ibu dan Bapak, karena dosa bisa membentengi datangnya rezeki. Jadi rezeki kita telat datang kepada kita karena dosa. Ini Rasul bersabda begini, innal abda, sesungguhnya bila seorang hamba, bila jamaah An-Nur, bapak-bapak An-Nur, ibu-ibu An-Nur lah, kata Allah ini, la yukhramur rizqa, akan terhalang rizkinya, bidan yusibuhu, karena dosa yang diperbuatnya. Jadi kalau kita mau sengaja berbuat dosa,
produktif berbuat dosa, dosa diproduksi, tidak hanya itu, dosa direproduksi, didaur ulang, maka itu kata Rasulullah akan menjadi benteng datangnya rizki dalam hidup kita. Hati-hati ya ibu. Begini, bahkan kata Ibnu Qayyim, anna taqwallah majlabatul rizki. Sesungguhnya takwa kepada Allah itu adalah kunci pembuka dari setiap rezeki. Takwa kepada Allah kunci pembuka setiap rezeki. Fatarkul takwa, dan kalau ibu-ibu meninggalkan takwa, majlabatul lil fakri, maka meninggalkan takwa adalah kunci datangnya kepakiran dalam diri kita. Apa fakir itu? Fakir itu selalu merasa kurang, dikasih hati minta jantung, dikasih harta kekayaan satu gunung minta gunung yang lain. Nah, itu karena meninggalkan takwa. Maka ibu bapak, kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Sekali lagi, karena dosa membentengi rezeki. Yang lebih berat ini pak, kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Karena dosa itu bisa memperburuk perilaku. Nih kata para ulama salaf setelah tabi'in, ini la aksillah, aku ini sering berbuat maksiat kepada Allah, maka fa'arada lika fi khuluqid dzabbi, karena aku banyak berbuat dosa kepada Allah, itu bisa mempengaruhi hewan tungganganku. Jadi begini, kalau kita berbuat dosa sampai binatang peliharaan kita buruk perilakunya itu, bahkan perilaku istriku juga menjadi buruk. Ini mohon ditafakuri ya. Kata para ulama salaf, ketika saya banyak berbuat dosa, kuda saya ingin bangor. Ketika saya berbuat dosa, pamajikan ingin bangor. Itu disimpulkan oleh para ulama. Jadi bisa jadi ketika kita berbuat dosa, lingkungan kita juga, anak kita akan nakal, istri kita juga akan demikian, bahkan binatang peliharaan kita juga akan ikut-ikutan bangun. Gitu. Paling tidak nanti beralih fungsi. Asalnya misalnya kucing itu peliharaan, sekarang mah kucing jadi majikan. Oh, ngapain masih yang tua ngene kucing dan saya. Salah ini beda dahar boleh. Lu jadi dunung teh ucing akan kita ya. Nah, itu hati-hati. Jadi perbuatan dosa bisa memperburuk suasana kata para ulama. Berikutnya, ibu-ibu, kenapa kita harus berbuat dosa? Sedikit berbuat dosa karena dosa bisa melahirkan dosa. Ketika kita banyak berbuat dosa, kita sama dengan ternak dosa. Begini kata Ibnu Qayyim, nih, annal ma'asyi, sesungguhnya kemaksiatan yang kita lakukan, tajra'u amsalaha, itu sama dengan menanam sebangsanya. Jadi kalau kita sekarang berbuat dosa, sama dengan kita menanam dosa yang lain, watuladu ba'daha ba'dan, bahkan akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Jadi kenapa kita harus sedikit berbuat dosa? Khawatir dengan dosa yang kita miliki, kita akan menanam dosa yang sama atau melahirkan dosa yang lain. Jadi sekali berbuat dosa, khawatir akan tertanam kebun dosa dan lahir anak-anaknya sebagai dosa yang lainnya, hingga hidup kita ternaknya penuh dengan dosa dan noda. Oke, kembali. Jika tadi ada pertanyaan, apa pertanyaan tadi itu? Apa yang harus kita lakukan agar terjaga ibadah? Apa jawabannya? Sedikitlah berbuat dosa. Satu. Masih fokus ibu-ibu? Bisa diteruskan? Kata-kata yang dipertah gitu ya. Oke, manalah terus bobolah ditidur lagi mengajar pahala ya. Yang kedua, ibu-ibu, kebaikan yang kedua tadi apa? Kebaikan yang kedua itu terjaga akhlak, masunatul akhlak, terjaga akhlak, terjaga budi pekerti, terjaga moral. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar akhlak kita terjaga? Nih kata para ulama, aslul adabi, induk dari tata krama, induk dari akhlak, induk dari etika, induk dari moral
Al-qalilu minal kalam, sedikit dalam berbicara. Jadi ternyata banyak bicara itu bisa merusak budi pekerti. Banyak bicara itu bisa merusak akhlak. Banyak bicara itu bisa merusak moral. Kecuali yang dibolehkan banyak bicara itu siapa? Satu, para ulama, guru. Guru di hadapan murid dalam konteks tarbiyah teunang naon banyak bicara. Ya. Dua, siapa? Muallim, pengajar. Mereka yang sedang ngajar dan ada objek yang diajar teunang naon banyak bicara. Ya. Berikutnya lagi, siapa yang boleh banyak bicara itu? Yang boleh banyak bicara berikutnya adalah ulama yang sedang memberikan fatwa. Kalau Pak Pupung jadi ulama, di depannya banyak ulama-ulama yang membutuhkan fatwa, silahkan banyak bicara. Di luar itu tidak boleh banyak bicara, apalagi ketika pembicaraan kita tidak ada unsur dzikir pada Allah. Kenapa? Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah, sungguh banyak bicara, banyak omong, banyak bacot yang tidak ada unsur dzikirnya pada Allah, qasiyatul lil qalbi, itu bisa membuat hati kita menjadi keras. Karena itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang iman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ngomong yang baik, aw liyasmut, atau jempek. Ibu-ibu, ada nggak orang yang jatuh kayak karena omongannya? Ada. Siapa? Yang kemarin rame gara-gara tolol apa? Ya, Gus Miftah ya. Oke. Setingkat ustadz saja, setingkat kiai saja, ketika keseleo lidah dia karena banyak bicara, itu bisa jatuh kehormatannya. Apa yang dia mimpikan dengan mengkampanyekan Pak Prabowo habis-habisan karena dia ingin menjadi bagian dari negara yang dipimpin oleh Pak Prabowo, sudah ia dapatkan menjadi penasehat presiden dalam bidang moderasi beragama, tiba-tiba jatuh gara-gara dia keseleo pada saat malahan lagi berbicara. Ya. Maka kata para ulama, aslul adabi, induk dari akhlak, induk dari tata krama, induk dari etika adalah al-qalilu minal kalam, sedikit bicara. Ibu-ibu, sampai gini, kenapa harus sedikit bicara? Kata Rasulullah, banyak bicara sumber petaka, kata Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah ditanya, sedang berhadapan dengan Mu'adh Jabal, kata Rasul gini, ala ukhbiruka bima la kidzalika kulli. Kata Rasulullah, maukah aku beritahu kunci semua perkara dan kunci dari petaka itu? Jadi maukah kau Mu'adh, aku kasih tahu tentang sesuatu yang menjadi kunci petaka, kunci kecelakaan? Kata Mu'adh, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, kuffa alaika hada, jaga olehmu ini. Rasul telunjuknya ditunjukkan pada lisan, kuffa alaika hada, jagalah yang 5 cm ini. Kata Bilal, apakah yang 5 cm ini bisa menyebabkan hidup penuh bencana? Kata Rasul, bukan hanya hidup penuh bencana, tetapi wajahmu akan diseret masuk ke dalam neraka karena yang 5 cm ini. Maka ibu, kalau kita banyak bicara, kemudian apalagi unsur pembicaranya itu berada di koridor zikir kepada Allah, itu bisa mendatangkan petaka bagi kita. Coba kira-kira ketika Gus Miftah digoreng oleh netizen, itu petaka atau bukan? Petaka. Sampai anak istrinya pun nggak mau keluar. Kemudian media sosialnya kan diserang oleh netizen. Petaka. Ya, padahal itu kebiasaan dia, jadi geureung kebiasaan ceramah ya. Tiba-tiba ada orang yang motong videonya, disebar viral, dapat kutukan dari semuanya ya. Nah itu. Kemudian berikutnya lagi, kenapa kita harus sedikit bicara? Kata Rasulullah, banyak bicara mengundang murkanya Allah. Allah itu Maha cinta dan kasih sayang, tapi Allah bisa murka pada orang yang gimana? Banyak bicara. Nih, Rasul bersabda, innallaha yardha lakum salasan. Bapak Ibu jamaah Nur, Allah itu ridho pada 3 kelompok. Siapa?
wa yakrahu lakum salasan, dan Allah murka atau benci pada 3 golongan. Mana golongan yang diridhoi Allah? Anta buduhu wala tusriku bi syai'a. Pertama, orang yang terus beribadah tanpa musyrik kepada Allah. Yang kedua, wa antasimu bihablillah, orang yang terus memegang tali Allah, orang yang terus memegang Islam. Kemudian wala tafarruqu, yang Allah cintai adalah mereka yang karena alasan apapun tidak memutuskan tali silaturahim. Itu Allah suka. Misalnya ibu dan bapak mau putus tali silaturahim gara-gara pinjam 100, ditagih hararese, tapi ibu mengambil sikap tidak memutuskan silaturahim, terus aja dijaga silaturahim meski ibu sudah dilukai, itu ibu diridhoi oleh Allah. Lalu siapa yang wa yakrahu lakum, siapa yang dibenci, dimurka oleh Allah? Pertama, kila wa qala. Apa arti kila wa qala? Mereka yang banyak omong, mereka yang banyak bacot ya. Mereka nulangkung sahur bahe carek, mun sasauran sok langkung cacarekan sok bahe komo kaituna rea omong gedera. Dibenci ku Allah orang yang kila wa kila. Dua mana lagi? Wa kasratus su'al. Jadi yang dibenci oleh Allah itu dia yang memperpanjang masalah. Jadi lamun geus jelas aya masalah, bukan dicari jalan keluar kadun hayo digoreng. Kalau aya masalah segera bereskan. Ieu mah aya masalah hayo we dihadeunkan. Hayo we ditabeuh, hayo we digoreng hingga masalah bukan terentaskan, malah masalah memantik datangnya masalah. Bapak dan Ibu, kan kita makhluk sosial. Makhluk sosial pasti ada interaksi. Mun interaksi teh kadang aya nu integrasi, aya nu konflik. Saya sering Pak Bopong suatu saat bisa integrasi, tapi suatu saat kan bisa konflik karena perbedaan pendapat, misalnya kan seperti itu. Nah, pada saat perbedaan pendapat lalu ada masalah, tolong diperpanjang. Segera masalah itu diselesaikan. Ya, Allah cinta kepada orang yang cepat menyelesaikan masalah, dan Allah murka pada mereka yang ada masalah, hayo diperpanjang. No katilu wa idha'atal mali, orang yang dibenci Allah itu orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Ibu apa seueur harta? Sedang majukan dulu gimana ngajauh menteresel sedang ibu ya gitu. Jadi banyak bicara mengundang murka Allah. Jadi yang kedua, ibu, apa yang harus kita lakukan agar akhlak kita terjaga hingga kita punya hidup kebaikan? Tadi sedikit bicara. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kesehatan terjaga? Sebab ternyata yang baik itu adalah masuk atau sehat. Yang baik itu orang yang terjaga kesehatannya hingga panjang umur. Punten, yang paling sepuh di sini siapa? Diisi dengan sepuh. Nah, ini aki-aki unggulnya nih. Bapak prestasi udah sampai aki-aki itu berarti bapak sehat. Ya, sehat, itu luar biasa. Nih, kata para ulama, apa yang harus kita lakukan agar terjaga kesehatan kita? Kupingkan para ulama, aslu kulli dawain, induk dari setiap obat, al-qalilu minat to'am, sedikit makan. Ini kata para ulama. Jadi kalau ingin sehat, jadi obat segala penyakit itu adalah sedikit makan. Tadi kita menawan sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan ya. Makan tuh harus sedikit. Nih, ibu bisa dilihat di Quran surah Al-A'raf. Apa maksud makan sedikit itu? Al-A'raf 31. Ya bani Adam, satu istilah, wahai anak Adam. Gitu. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika kamu masuk ke masjid. Jadi setiap ke masjid itu ibu pakai upami sarung anu sae bapak-bapak, acuk anu sae, kopiah anu sae. Iya masuk ke masjid sarung ngagulung jika perte ngaranna nyawa. Ya make kopiah geus dilamot kucing. Aduh baju geus nyenglek. Rek menghadap Allah tapi pakaian anu paling lutut. Ari kawandangan aya nu kumaha? Oh, pipi gedempul ya.
pakai yang baik ke undangan. Padahal perhiasan boleh, perempuan tuh harus pakai perhiasan. Kudus zinatakum inda kulli masjid. Bawa perhiasan, pakaian kita terbaik terindah itu ketika kita bawa ke masjid. Ke masjid cana, dan mau di cana. Kang Eno misalnya ibu ngembang perhiasan. Ya, mau di cana pakai ke masjid biar perhiasan yang kita miliki jadi saksi di akhirat bahwa aku pernah dibawa untuk menghadapmu di masjid itu. Lalu lanjutan dari ayat itu, wakulu wasrobu, selain pakai perhiasan marane oge Gusti Allah kudu makan jeung kudu minum. Sok makan, boleh minum tenan sebab hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Jadi kita mau bisa sehat lamun teu makan, tapi di ujung ayat itu wala tusrifu. Tapi kalau makan dan minum ulah berlebihan. Masya Allah, mentang-mentang tuang jeung sang anet belum pedak, pegeuy, sambal tarasi, soeda, wah hayo we nama. Nah, hati-hati. Boleh ibu bapak semuanya kita makan, tapi jangan berlebihan. Nah maka dalam perspektif para ulama, lamun ingin sehat sedikit makan. Ini sudah dibuktikan banyak riset ibu-ibu, dan diktum ini berlaku bukan hanya di Islam, di Hindu misalnya. Sekarang ibu-ibu pasti sering lihat ya di TikTok, di video biksu-biksu itu di India umurnya banyak yang lebih dari 170 tahun, 200 tahun gitu. Karena mereka sedikit makan dan bisa panjang umur mereka. Begitupun para ulama di Timur Tengah yang sedikit mereka makan, ya, kalau terjaga puasanya. Ibu-ibu, saya ini sering ngisi di kajian IDAI Kabupaten Tasik, Ikatan Dokter Anak Indonesia Tasik. Terus belakangan juga jadi naik sudah di IDI. Kawan-kawan IDI Ikatan Dokter Indonesia di Tasik itu hormat pada para ulama. Saking hormatnya, mereka yang punya tempat praktek, kalau kiai, ulama berobat keluarganya ke dia digratiskan kena maya, karena bakti dia pada para ulama. Nah, kemudian di Tasik itu, di rumah sakit Tasik, saya sering isi kajian di sana. Kalau hari Senin dan hari Kamis, maghrib itu seperti saksi sahur. Jadi di masjid rumah sakitnya sering sahur, Pak Bung, pada puasa semuanya. Jadi kata mereka, dokter itu diantara menjaga emosi dan penyakitnya itu mulai sahur Kamis dan Kamis. Nah, ketika mereka punya program pengabdian bakti sosial pada Kiai Mustadamang di obat gratis berobat pada dia, antukna ya fenomena gini, Kiai jeung ajengan minum kontrol, sementara dokter puasa. Jadi dibalikan, Kiai jeung ajengan jadi kering, nah, datara puasa, sementara dokter sarehat dan berobat, tapi karena puasa. Jadi sudah dibuktikan ibu dan bapak, sedikit makan itu bisa menyehatkan badan. Nah, berikutnya begini ibu-ibu, perut yang penuh dengan makanan itu adalah tempat yang menarik untuk setan dan tempat terjelek bagi umat manusia. Gini, kata Rasulullah SAW, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, seorang sahabat mendengarkan Rasulullah bersabda, ma mala'a damiyun bi'an syarran min batni. Kata Rasulullah gini, tidak ada tempat yang jelek bagi seorang anak manusia melainkan perut yang penuh dengan makanan. Jadi ketika perut kita penuh dengan makanan, itu tempat yang terjelek bagi kita dan tempat terbaik bagi setan. Oh ibu anjing-anjing sarapan bubur, jam sarapan sebelah, jam 11 mie kocok, jam 1 batagor, asar nasi liwet, terus hidupnya diabdikan untuk makan. Nah ketika perut kita penuh dengan makanan, itu tempat terjelek bagi Bani Adam dan tempat terburuk bagi setan. Bahkan kata Rasulullah gini, makanlah kalian yuqimna sulbahu, sekadar untuk menegakkan badan kalian pada saat sholat. Jadi makan itu secukupnya saja untuk supaya kita bisa ibadah, bisa sholat gitu. Bapak-bapak upami kemerdekaan sholat kita khusus semua. Apa yang terjadi Pak? Gua bapak kini mutan negara obat tindakan gitu. Bisa seperti itu. Nah,
Jadi kata Rasulullah, jika dibutuhkan makan ini pasulasul lito'ami, perut kita itu sepertiganya untuk makanan, wasulasul lisarobihi, sepertiganya untuk minuman, wasulasul linafsihi, sepertiganya lagi untuk apa? Untuk napas. Makanan sepertiga, minuman sepertiga, dan untuk napas sepertiga. Jangan dibiarkan semuanya hingga kita kemerdekaan. Isi tempat ya, perut kita menjadi tempat yang baik untuk setan, tidak baik untuk kita. Bahkan kata Rasul ini, ibu bapak, kata Rasul ini, to'amul isnaini, makanan untuk berdua, tapi salah satu, sesungguhnya cukup untuk 3 orang. Ibu punya porsi makanan untuk 2 orang. Kata Rasul itu cukup untuk 3 orang. Hari kita makan sop Portugal teh, porsi tukang gali. Nah, kata Rasul makanan untuk 2 orang itu sesungguhnya bisa cukup untuk 3 orang. Wa ta'amus salasata, makanan porsi untuk 3 orang, kafil arba'ata, cukup sesungguhnya itu untuk 4 orang. Di hadis lain ini, to'amul wahidi, 1 porsi makanan untuk seorang, yakni isnaini, cukup itu untuk makan 2 orang. Maka ibu ini sok romantis, makan bakso sama berdua gitu ya, liwat sama sepiring berdua, cukup sesungguhnya gitu. Indah tidak pada makan saat makanan sepiring berdua? Warna yang jadi masalah. Indahnya dapat tapi warna ente, sorry. Gitu. Kata Rasul gini, wa ta'amul isnaini, makanan untuk 2 porsi orang, yakil arba'ata, sesungguhnya bisa mahi ke 4 orang. Bahkan wa ta'amul arba'ata, makanan 4 porsi, yakil samariyata, cukup untuk makan 8 orang. Ini sabda dari Rasulullah. Artinya apa? Bahwa makan itu secukupnya, jangan terlalu banyak gitu. Nah, ada filsafat tuh pada saat makan itu apa? Rumusnya NBI. Ingat-ingat Bu apa? NBI. N-nya itu nikmati, B-nya batasi, I-nya imbangi. Coba diulang Bapak-bapak. N itu apa? Nikmati, batasi, imbangi. Jadi pada saat makan dengan apapun nikmati. Barusan buka sama gorengan, oh bala-bala nikmat gitu ya. Nikmati, sebab makanan yang ada di depan kita itu rezeki dari Allah. Jangan kata Nabi sekali-kali mencela makanan. Dah Bapak, sayur kacang deh. Buka sayur kacang, sahur sayur kacang. Belang sayur kacang di daerah kita. Jangan mencaci makanan. Itu adalah rezeki terbaik dari Allah. Nikmati. Tapi jangan karena merasa nikmat, hayo we keduk deui kata Nabi, batasi. Seperti tadi. Jangan karena enak terus we batasi. Jangan terlalu banyak. Apalagi kita sudah usia berapa tahun, Bu? 50 tahun ke atas. Ibu ada perbedaan ya 50 tahun dengan dulu? Ada ya? Kalau sekarang mah cepat kenyang atau cepat lapar? Cepat kenyang kalau sekarang itu. Beda dengan dulu ya, cepat kenyang. Batasi. Jangan porsi makan kita sama dengan ketika ABG mau lalu. Batasi. Yang ketiga, imbangi. Nikmati, batasi, imbangi. Diimbangi dengan apa? Imbangi dengan olahraga. Yang kedua, imbangi dengan puasa. Ya, jadi jangan melulu makan, agar makan tidak membuat kita hilang kesehatan. Ada rumusnya, nikmati, batasi, imbangi. Berikutnya Ibu Bapak, bahwa bentuk kebaikan itu masunatul amal, terjaga harapan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menjaga harapan? Kata para ulama gini, aslul amali, induk dari segala harapan, as-sabru alal intidhar, yakni sabar menanti. Jadi Ibu Bapak, kebaikan itu kita disebut baik pada saat kita masih punya harapan. Bagaimana sebetulnya cara menjaga harapan itu? Kata para ulama, as-sabru alal intidhar, sabar dalam menanti. Lalu apa yang disebut dengan harapan? Nih, Bapak Ibu tinggal di komplek Bumi Harapan. Kata para ulama, al-amalu, alif bukan ain ya, al-amalu, harapan,
huwal quwwatu lil farahi, adalah kekuatan untuk gembira, kekuatan untuk bahagia, indama takunu turuqu khaiqah, ketika situasi sedang menyesakkan. Jadi harapan itu apa? Harapan itu kekuatan untuk bahagia ketika kita sekarang sedang berada dalam suasana menyesakkan. Ibu sekarang sedih, tapi ada harapan. Insya Allah besok saya akan bahagia. Ibu hari ini ngerasa sempit, dada karena banyak sulit. Insya Allah besok akan ada kemudahan. Sebab Pak Gim nama al-usri yusra, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang, setelah kesulitan ada kemudahan. Mudah jadi sirah, mudah stres. Bukan gitu benar kata Gusti Allah. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Ketika ibu dalam kondisi terdesak tapi masih kene punya besok insya Allah mau gesek, itu namanya harapan. Ketika kita punya harapan, itu adalah orang baik. Kata Gusti Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ibu dan bapak jamaah nur yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk hari esok. Kenapa kita harus punya harapan? Sebab kita harus berbuat untuk hari esok. Harus bisa hidup sampai hari esok. Agar bisa hidup sampai hari esok, harus punya harapan. Nah, bagaimana cara menjaga harapan? Cara menjaga harapan itu as-sabru 'alal intidhar, sabar untuk menunggu. Karena memang ibu bapak, pekerjaan terberat itu apa? Menunggu. Ya, sabar untuk menunggu. Tapi kalau kebahagiaan jangan ditunggu. Punten bapak ini. Kan kita disuruh Gusti Allah setiap hari 15 kali hayya 'alal falah, harus bahagia. Pertanyaannya, ibu bapak, kapan kita harus bahagia? Halo, bisa baju kakek? Kapan kita harus bahagia? Mulai sekarang. Jangan bahagia nanti ketika ibu nunggu punya rumah 4 lantai. Bapak jangan nunggu bahagia nanti ketika punya Rubicon 4 misalnya. Jangan menuntut bahagia ketika anak sukses. Jangan nunggu bahagia itu. Kenapa? Bismillah keling. Maka kata para ulama, bahagialah dari saat ini. Sungguh ketika kita masih bisa bernapas, mata bisa memandang, kaki bisa melangkah ke tempat kebaikan, disitulah sesungguhnya kebahagiaan itu kita dapatkan. Jangan nunggu-nunggu nanti kebahagiaan. Di sini catatan hidup kita itu adalah catatan penderitaan. Karena hanya nunggu bahagia udah datang-datang. Ya, mulai bahagia itu dari sekarang. Ya, kata Allah, wasbiru fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabarlah dalam membangun harapan. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala kebaikan. Jadi gini, ketika ibu dan bapak sabar menunggu harap kebaikan, sembari ikhtiar pada hari ini, maka kesabaran menunggu itu akan jadi kebaikan, dan kebaikannya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian, di antara bentuk kebaikan itu kata para ulama apa? Masu'atul injar, yakni terjaga prestasi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menjaga prestasi? Aslul injaji at-tadrib, induk dari segala prestasi itu adalah gemar berlatih. Induk dari segala prestasi itu gerak. Kata para ulama intinya gitu. Ibu tidak akan pernah punya prestasi kalau kita tidak gerak. Setelah gerak apa? Yang kedua kata para ulama, fokus. Kalau hidup ingin punya prestasi, gerak dan fokus. Sebab ketika usik dan fokus itu prestasi dalam hidup kita itu akan teraih. Ya. Gerak, untuk apa namanya itu ya? Seorang sedang apa? Kuulen. Awalnya kan ngadap blok video misalnya ya. Namun terusik mas usah sekalian. Orang yang usik terus usik nanti fokus, maka dia akan hidupnya itu adalah prestasi demi prestasi. Bahkan gini kata para ulama, at-tamuzzu huwa fanun yukassabu bit-tadrib wal ada. Keunggulan adalah sebuah seni yang dimenangkan oleh latihan dan kebiasaan. Ya. Ibu-ibu, kenapa Ronaldo pinter main bolanya? Dilatih. Kenapa Megatron bagus defense-nya saat voli? Dilatih. Ya. Kenapa misalnya seorang sholatnya khusyuk?
dilatih, terus latihan ya. Jadi apapun latihan itu, filosofi latihan jangan dinisbahkan pada olahraga melulu. Inti dari latihan itu tadi apa? Gerak dan fokus. Harus gerak, kita itu jangan tinggal. Oke, Ibu dan Bapak, saya ulang bahwa induk dari segala kebaikan, bahwa kebaikan itu ketika terjaga. Satu apa tadi? Ibadah kita. Aslul ibadah qalilun minadz dzanbi, induk dari ibadah sedikit berbuat dosa. Kebahagiaan kebaikan yang kedua itu apa tadi? Terjaga tata krama atau akhlak. Aslul adabi, induk dari tata krama, al qalilu minal kalam, sedikit dalam bicara. Kebaikan yang ketiga apa? Terjaga kesehatan. Dan aslu kulli dawain, asal dan setiap obat, al qalilu minal ta'am, sedikit makan. Filosofinya tapi apa? NBI, nikmati, batasi dan hindari. Kebaikan yang keempat apa? Terjaga harapan. Aslul amali, induk dari harapan, as-sabru alal intidhar, sabar dalam menunggu. Kemudian kebaikan yang kelima, terjaga prestasi. Aslul injaz, induk dari segala prestasi, at-tadrib, yakni setiap kita harus berlatih, yakni gerak dan fokus. Ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 9:06, nggak usah ada tanya jauh lah ya. Sudah mulai melewai dan ngantuk. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah terus berikan kebaikan. Semua dalam kebaikan hingga irama takdir kita berada dalam irama kebaikan. Mudah-mudahan kita hidup dalam kebaikan, wafat juga dalam kebaikan, wafat husnul khotimah. Anak-anak cucu kita mudah-mudahan Allah jadikan sebagai anak-anak yang ingin derajat di dunia dan di akhirat. Orang tua kita yang sudah wafat mudah-mudahan di alam kuburnya diselimuti oleh kasih sayang Allah, terutama para pondok padar dari Yayasan An-Nur, para tersantunkan, mudah-mudahan di alam kuburnya diselimuti oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti dikumpulkan kita di Jannatul Na'im dengan mereka semua. Ala hadhihi wa li kulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.